Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, tanggal 5 Maret 2020. Saya bertemu sama beliau ini sudah sering, dan kali ini saya punya kesempatan beliau datang ke Break the Rules Coffee dalam rangka silaturahmi dan ngobrol di sini sebentar. Nah, cuman saya bilang beliau ini orang gila sebetulnya, gila banget saya bilang. Sampai saya juga nggak ngerti. Beliau ini namanya Yuda Handoko, mantan creative director dan account director di advertising. Sekarang memilih menjadi pengusaha, yaitu Bakmi Atung, singkatan dari anak tunggal. Saya bilang sama beliau, ini lu nggak salah, lu gila lu, meninggalkan zona nyaman ke dunia yang penuh ketidakpastian. Karena dunia sekarang ini kita lagi pandemi dan segala macam ya. Nah, justru itu saya mau nanya sama beliau nih, apa sih alasan dasarnya untuk kabur dari zona aman? Oke, selamat sore Bang Gigi. Ya, sore. Terima kasih udah diundang. Ya, saya bekerja di advertising agency dari mulai tahun 96. Wow. Berkarir dari jabatan yang paling rendah, yaitu junior art director. Jadi, Bukan OB ya? junior art director itu hanya disuruh-suruh, tidak ikut yang namanya memutuskan meeting pun kadang-kadang tidak ditanya apa-apa, suruh mengerjakan layout desain gitu ya. Terus kemudian lama-lama saya meningkat karirnya, saya banyak belajar sana sini, saya banyak berganti-ganti kreatif director agar saya dapat banyak ilmu. Kalau berganti dengan kreatif director berarti berganti klien, Ya. dari klien otomotif, airline segala macam. Akhirnya saya mencoba untuk membuka advertising sendiri bersama teman-teman advertising yang kita pikir saat itu tahun 2000 mudah. Ternyata akhirnya nggak bisa juga kita berjalan. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali bekerja bersama orang. Setelah bekerja bersama orang, kemudian terakhirnya adalah terjadi pandemi. Ya. Disitulah saya mulai berpikir bahwa kalau saya ikut orang terus dengan usia saya yang sudah mendekati masa pensiun, saya nantinya akan menjadi seorang, karena ini swasta. Ya. Kalau saya tidak mempersiapkan apapun, kan begini, kalau kita kerja di advertising itu dengan adanya syuting, dengan adanya recording, dengan adanya presentasi ke klien, maintenance klien, presentasi dan sebagainya, itu kerja itu nggak 9 to 5 Bang, tetapi bisa sampai jam 12 malam every day. Kadang syuting kenapa dilakukan juga pada hari Sabtu dan Minggu, itu dikarenakan talent akan lebih murah kalau di hire pada saat hari Sabtu dan Minggu. Bule-bule juga mereka yang biasanya kerja bisa dipergunakan sebagai talent untuk iklan TV itu di Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu pun saya jarang di rumah. Gak ada buat keluarga lah ya. Betul, jadi minim sekali gitu loh. Jadi akhirnya kerja ikut orang untuk sekian lama, saya kalau begitu nanti pensiun, saya terus mau ngapain? Akhirnya saya mulai dari 2014, saya memang sudah hobi masak. Mulai kuliah, kalau ada teman datang belajar di rumah atau main, saya masak. Nah, ini tidak pernah saya asah. Saya coba asah, apalagi everybody sekarang bisa masak dengan adanya YouTube. Jadi rumus, resep itu dapat dipelajari. Nah, dari 2014 saya coba untuk menu mana, masakan mana yang akan saya ambil.
untuk hobi, karena saya pikir masak karena saya di bidang kreatif, masak juga adalah sebuah kreativitas. The cooking is an art juga kan ya. Jadi saya pikir hobi saya akan saya jalankan sembari bekerja. Ya. Setelah berjalan, saya berpikir ini kalau saya bisnisin asik juga nih. Ya. Sambil bekerja ada bisnis. Nah, dari 2014 saya coba untuk bikin masakan. Kemudian akhirnya saya memilih makanan apa yang kira-kira tetap langgeng, tetap disukai orang, bahkan menjadi habit orang bahwa dia dalam seminggu bisa tetap makan itu berkali-kali atau paling tidak 2 kali. Itu apa? Kalau Indonesia mungkin gado-gado, soto, ya kan, soto Surabaya dengan ambengan segala macam. Saya pikir yang lebih universal lagi yang orang suka apa? Ada dari kalangan Chinese juga bisa makan, dari lokal bisa juga makan. Kemudian saya pikir, bakmi. Ya, bakmi universal. Atau bakso, kira-kira. Akhirnya saya coba dengan segala macam. Saya coba ke orang, masih keasinan, bakmimu kurang matang. Saya pelajarin lagi sampai akhirnya memutuskan fix bakmi saya adalah bakmi versi Chinese, tapi yang halal. Bagaimana saya buatnya? Dan akhirnya memang karena saya coba membidik kaum Chinese sampai orang Chinese harus bilang enak. Gitu. Nah, ketika saya akan Sebentar, saya potong nih. Ini bukan berarti orang lokal nggak boleh makan dong ya? Loh, kan saya tadi juga bilang bahwa saya bakmi Chinese, versi Chinese, tapi yang halal. Yang penting halal. Ya, dengan minyak ayam dan sebagainya. No B2 ya. Gitu. Nah, dan ternyata beberapa Chinese yang saya tanyakan itu kalau bakmi dengan B2 nggak usah dikasih apa-apa pasti udah enak. Nah, mereka justru malah tertantang dengan bakmi yang ayam murni tapi tidak menggunakan B2, babi lagi itu, minyak babi, lard atau lemaknya segala macam. Nah, ketika sudah bilang enak dan tanpa saya minta mereka ini udah bisa buat dijual loh Pak, saya mulailah menjual dari rumah. Karena saya masih bekerja dan saya masih membuatnya, tentunya saya tidak bisa fokus. Jadi bagaimana saya supaya bisa bermain dalam bisnis yang lain gitu ya. Nah, yaitu dengan frozen atau dengan cara pesan antar, tapi tidak membuka tempat untuk bisa dine in atau makan di tempat. Nah, ternyata itu membuat ketagihan. Tiba-tiba datanglah COVID. Berkah juga dong berarti ya. Jadi supaya jadi lebih konyol beraninya. Bingung ngomongnya bang kalau masalah COVID ini, karena begini, kembali lagi ke bisnis saya. Jadi saya kebetulan di kantor tempat saya bekerja itu kami melayani klien-klien yang cukup besar. Salah satunya adalah brand minyak goreng, kemudian juga brand elektronik. Ketika semua orang pada tahun 2000 bulan Februari 2021, 2012, 2020. Kita kan COVID mulai dari 2020. 2019 atau 2020 awal. Ya, 2020 awal kira-kira Februari. Itu kan COVID-19. Kalau dunia dari Wuhan itu tahun 2019. Tapi sampai di Indonesia tuh 2020 saya ingat begitu saya pulang dari habis umroh itu itu tidak boleh, makanya 2020. 2020. Dia ditemukannya kan 2019 dia. Nah, di Februari ketika luar negeri mendapatkan itu kita masih tenang-tenang aja. Nah, begitu Maret April, begitu Indonesia seperti kayak kebakaran jenggot lah ya. Kebakaran jenggot dan kita semuanya full WFH. Banyak yang berjatuhan. Bahkan saya juga sempat kena. Itu semuanya perusahaan itu tiarap. Walaupun ketika WFH
Kalau kita dari sisi advertising kita amatin banyak orang di rumah, orang akan gemar memasak, punya waktu, bisa bapak, bisa anak, bisa ibu. Kenapa minyak goreng justru malah tidak berani beriklan? Lah orang mereka nonton TV juga di rumah. Ya itu dia, bingung juga. Bingung kan? Saya juga tahu alasannya dari perusahaan itu tidak mengatakan sih secara jujur kepada kita, tetapi mereka mengatakannya tidak bisa jualan. Kita tidak memikirkan regulasi tentang sawit dan sebagainya. Oke. Mereka memotong biaya iklan habis-habisan. Saya juga memegang brand besar cat besi, cat tembok, segala macam. Mereka memotong billing, kalau saya sebut angkanya 150, mereka potong dulu menjadi 110, kemudian mereka memotong lagi menjadi 70, kemudian terakhir mereka memotong menjadi 50. Waduh, sebegitu drastisnya. Alasannya kenapa? Salah satunya, momen lebaran yang tadinya orang boleh kumpul, tidak boleh kumpul. Sehingga untuk apa macet? Masjid, pesantren tidak melakukan pengecekan. Ya. Itu salah satunya. Itu masuk akal. Ya, dari situ apa yang terjadi di perusahaan kami? Anda bisa bayangkan. Bye-bye dah. Kantor tidak WFO, tidak work from office. Ya. Semuanya WFA. Gaji harus dibayar penuh. Ya. Perusahaan raksasa berapa banyak yang sudah memotong orang, memulangkan ekspatriatnya. Ya kan? Kita tidak pernah tahu kapan ini COVID berakhir. Ya. Ternyata pada saat saya resign masih Delta. Ya. Sekarang ada Omicron. Alhamdulillah Omicron tidak membunuh seperti yang abang-abangnya. Ya. Gitu. Nah, kemudian saya berpikir, kalau saya tadi pensiun mau jadi apa, karena saya tidak pernah bisa mempersiapkan, wah ini harusnya saatnya. Kenapa? Karena perusahaan semakin gonjang-ganjing, mulai berat membayar gaji, pegawai-pegawai yang tidak diperlukan seperti front office, kelebihan driver sudah mulai dilepas, kemudian sudah mulai ada selentingan-selentingan yang gajinya besar nanti akan dipotong, terus kemudian tidak ada perekrutan orang lagi, kalau ada yang keluar, orang yang ada bekerja bisa jadi 2 kali lipat, THR dibayar separuh, jadi kita berpikir mungkin ini saatnya saya harus punya bisnis sendiri. Kebetulan bisnis apa sih yang langgeng, yang orang mau tidak mau harus tetap terpenuhi, yaitu makan dan minum. Saya potong sebentar. Saya ingat waktu itu tahun 2000-an, masih sering saya keluar kota. Di pantai utara itu dari Jakarta tuh sampai Semarang, sampai Jogja atau sampai mana gitu, itu banyak tumbuh pedagang dadakan sebetulnya. Yang saya heran itu lah tukang nasi goreng. Pada tahun itu kayaknya tukang nasi goreng lagi booming, hampir semua tukang nasi goreng. Terus juga nggak lama kemudian itu, setelah itu ya tahun 2006-an, 2009 itu hampir di setiap yang saya lewatin jalan tuh banyak juga namanya penjual bakmi ayam. Nah ini saya pikir memang kelihatannya ya agak langgeng, memang makan dan minuman, orang pasti butuh makan dan minuman. Nah itu yang saya lihat. Makanya nih Bang Yuda ini termasuk ya mungkin beraninya kepepet atau beraninya nekat kita nggak tahu, tapi kita harus appreciate bahwa beliau ini memutuskan yaitu bahwa ibaratnya nih gua ini harus mempersiapkan kapan lagi gitu kan waktunya untuk berbisnis, walaupun 2014 sudah hobi dan segala macam. Oke, saya pahami itu.
Nah sekarang ini pandemi masih kan. Ya. Terus sekarang juga ada lagi isu selentingan inilah ini tadi mengatakan Mbak beliau ini megang klien minyak goreng. Secara logika waktu pandemi kan tuh WFH. Orang semua belajar masak, belajar ini, semuanya di situ nonton TV pasti ditonton semuanya. Tapi kenapa nggak beriklan kan? Itu membuat bingung kita juga. Kenapa sih gitu kan? Iya. Nah sekarang memang lagi baru-baru ini kita lagi langka lah minyak goreng. Oh mungkin ada sesuatu lah, kita tidak ngebahas regulasi dan segala macamnya. Tapi yang saya inginkan adalah sekarang mensiasati gimana nih Bang untuk hal seperti itu. Menyiasati di perusahaan advertising atau Di inilah advertising udah lewat kan, Iya. sekarang kita udah jadi sekarang ini pengusaha bakmi atung anak tunggal. Tapi saya jujur, saya sudah berapa kali sih nyoba dan sering ya kan, ya seperti beliau bilang bahwa ini memang gayanya bakmi Chinese gitu kan, itu ya memang rasanya boleh, ini bukannya muji beliau enggak, memang enak ya kan, silakan nanti terima kasih. nanti adalah ininya apa alamatnya dan fotonya bakmi atung, memang enak dan beliau ini selalu berinovasi mencari harus stabilnya, harus apanya. Kita tadi diskusi, wah luar biasa juga, sampai oh yang ini yang kurang baik, nah itu diperbaiki. Gimana Bang Yuda? Ya kembali lagi tadi bahwa kenapa saya akhirnya memutuskan untuk berdagang bakmi Chinese, Ya, bakmi ayam Chinese. Kebetulan saya kasih nama anak tunggal Atung, jadi seperti kayak nama biasanya orang Belanda kan Acian, ya. Akong, Apian, Atung gitu. Apian. Ternyata itu adalah singkatan dari anak tunggal karena anak saya kebetulan saya memiliki anak cuma satu. Nah, kan saya pikir begini, kalau kita berbisnis makanan yang sedang hype, contoh dulu pisang molen, wah ya, ya mungkin 6 bulan habis itu hilang. ya. Kalau kemarin-kemarin kayaknya ada CI makanan dari daerah Tenggara, hype, ya mungkin bisa bertahan karena itu jenis daging yang masakan daging yang berbeda dari daerah. Tapi saya pikir tadi balik lagi mana yang setiap hari orang, oke, bakmi yang mana pilihannya, gayanya, bakmi Wonogiri yang sering digerobak abang-abang, Ya. yang versi ceker, Ya. itu yang dengan kuah semur, itu wah saya akan berarti bertarung dengan abang-abang yang muter. Ya. Saya di sini, karena saya tidak berpikiran nanti akan mutar. Kalau saya bikin kios di sini, kemudian berarti di sekeliling saya itu banyak sekali saingan saya. Jadi saya lebih baik dengan yang versi yang model Chinese. Nah, kok kamu nggak lihat apa bahwa tukang bakmi udah banyak? Iya, iya. Saya selalu berpikiran adalah bahwa itu di Cikini isinya semua tukang emas. Mereka Hidup semua. hidup semua. Ya. Itu di ITC Ya. malah rapi diatur. Ya. Tukang kamera sebelah sini, Ya. tukang handphone sebelah sini. Nggak ada tuh mereka lempar-lemparan handphone. Ya, ada. Jadi udah ada yang ngatur dari Allah. Benar. Mau di gang sempit, mau di pinggir jalan, Ya, sama. asal jangan di jalan tol, Ya. ya kan? Kita Asal bisa jangan jualan. tengah jalan. Kita bisa jualan. Nah, kemudian akhirnya saya karena daripada saya diberhentikan gitu ya, baik saya mengundurkan diri Iya. dengan bekal yang ada, saya coba untuk membuka Ya. kios. Intinya seperti itu. Singkat cerita, karena saya berbekal bahwa banyak yang bilang bahwa ini sudah benar, sudah enak, sudah berani bersaing dengan bakmi A, B, C, D gitu. Oke, ya sudah saya coba. Nah, memang tidak semuanya tidak harus berjalan dengan mulus. Pasti. Ya, orang bilang bahwa ukuran kesuksesan awal
dari sebuah bisnis makanan itu paling tidak harus dilihat selama 6 bulan. Ya. Waduh, berarti bagaimana saya harus bertahan? Berarti saya tidak akan terima gaji yang saya nikmati selama ini minim 6 bulan. Ya. Ditambah dengan persiapan 2 bulan, berarti 8 bulan. Ya. Pusing. Ya, pasti. Ya. Nah, tapi kita lihat kepada Tuhan. Ya. Lama-lama orang akan datang, orang akan coba. Orang akan coba, ada yang suka, ada yang tidak. Yang tidak, ya sudah, berarti memang dia bukan target. Itu dapat kita lihat kok, Ya. bahwa oh berarti orang ini memang tipenya maunya bakmi ayam yang dari ayam kampung. Ya. Oh dia memang tipenya Wonogiri. Ya. Tetapi yang balik lagi, yang berkali-kali balik lagi, ya berarti dia sudah cocok. Hanya sesimpel itu aja. Iya. Terus kemudian buat ke mall itu, saya baru merasakannya sekarang. Ya. Pagi-pagi ada kira-kira 1 kilo, 500 meter dari tempat saya ada kantor besar namanya Kawan Lama. Ya. Satu orang datang, kemudian besoknya dia datang lagi. Oh, saya belum komunikasi sama dia. Besoknya Datang lagi. Saya tanya, dari mana Kawan Lama? Bang, tolong bang, kasih tahu bang sama teman-temannya. Di sini ada bakmi, Ya. gitu kan. Kalau ada yang pesen, saya bisa antar. Luar biasa tuh servisnya tuh. Ada lagi orang datang dari gereja, misalkan hari Sabtu. Kalau suka, kasih tahu teman-temannya. Kalau lebih dari 5, karena agak jauh dikit, saya antar. Seperti itu. Perkantoran, dekat perumahan, dekat juga gitu. Main terabas saja saya. Kalau suka pesen 5, lebih dari 5, saya antar for free. Ongkir free ya. Ya, dan saya juga tidak lupa membuka online. Ya. Bekerja dengan GoFood, GrabFood, Shopee Food, satu lagi Traveloka Food, Ya. Eats, gitu ya. Nah, yang balik lagi ke cerita tadi, besoknya ada online lagi. Saya tanya, dari mana? Dari kantor sebelah. Oh iya? Datang lagi, orang lain lagi. Saya, dari mana? Dari kantor sebelah. Loh, tahu dari siapa? Dari Bapak X yang kemarin ke sini. Ya. Oh, oke. Yang orang yang kelima, saya tanya, dari Bapak C yang kemarin datang. Nah, berarti mereka cerita. Ya. Jadi memang itulah yang saya yakini kenapa saya berani bekerja dengan hitung-hitungan yang tidak bisa pakai matematika, hanya berdoa, kemudian yang kita kunci adalah rasa. Karena patokan saya adalah begini, kalau rasa megang, dimanapun kita tetap orang akan datang. Ya. Mau parkir susah, mau itu di Gang Ciut, orang akan datang. Ya, cuman kelemahannya memang di Bakmi Atung di satu ini nih, parkir agak susah ya. Sebetulnya parkirnya tidak susah. Ternyata mohon maaf nih, daerah di Jakarta Barat memang terkenal yang paling Ya. ketat, paling Ya. disiplin. Jadi kalau misalnya, tapi kalau mobil naik ke atas trotoar satu ban itu sudah Masih tidak oke. apa-apa, oke. Jadi kalau motor nggak masalah. Makanya dari awal saya memang sudah memfokuskan untuk online. Ya. Karena saya baca ada seorang pedagang bakmi di daerah belakang Citraland, itu daerah mana dia, pasar Citraland itu daerah Tanjung Duren. itu dia tidak terima dine-in bang, karena dia cukup buka sampai jam 12 saja, dia dari online aja dia udah full ya? Ya itulah cerita yang kayak gitu yang saya tiru ya. Jadi saya juga tidak mempersiapkan kios yang bagus, yang ber-AC, karena saya pikirnya orang dalam masa pandemi ini akan lebih banyak online. Karena memang sebelumnya saya sudah mempelajari bisnis franchise. Ya. Karena saya pikir saya mau franchise atau makanan saya sendiri. Ya. Gitu kan. Dari bisnis franchise saya tanya bahwa rata-rata pembelian setiap kali online itu berapa? Mereka bilang 100.000. Yang beli siapa? Secara persentase antara yang offline apa yang online? Mereka bilang 75% adalah online. Ya. Siapakah yang beli? Itu kan pekerja,
rumah, anak kos, rata-rata beli semua. Ya. Berarti model online inilah yang harusnya sekarang bisa hidup. Kalau rasa tadi nomor satu sudah dikunci, dan dia akan repeat lagi. Dan memang terbukti repeatnya saya juga nggak tahu dari mana. Apakah mereka nonton IG-nya Bami Atung, Ya. atau Facebook-nya Bami Atung, atau mereka dari kawan-kawan saya Dari mulut ke mulut lah. Ya, dari mulut ke mulut. Tapi kalau kita balik lagi bahwa word of mouth, kalau kita memang bermodal dengan rasa yang benar, itu kita akan menikmati hasilnya walaupun pelan. Ya, memang kita mencari bisnis itu adalah kreativitas kita, terus niat kita dan keyakinan kita. Tapi yang paling penting adalah yang selalu saya ngomongin sama kawan-kawan adalah lu berani nggak jalaninnya? Tuh. Kalau nggak berani, percuma. Itu dia Bang. Saya pikir gini, kalau saya tidak pernah punya bisnis sendiri, masalah umur, saya tidak tahu. Terus apa yang akan saya tinggalkan buat si Atung anak tunggal Mana? itu? Si Atung. Jadi makanya mau nggak mau, selama badan masih kuat, ya kan? Ya. Ya, apa namanya? Kita coba jalanin Ya. bisnis sendiri. Betul. Ya, tetap mencoba mencari pinjaman ke bank, itu adalah memang bisnis seperti itu. Jadi kalau bos saya pinjamnya ratusan juta, miliaran ke bank, ya kan? Orang kaya naik Mercy masih pinjam uang kok, Iya. ke bank juga, ya kan? Saya pinjam uang, ya nggak apa-apa juga. Ya cuman beda nol doang. Betul, beda nol. Kalau orang kaya itu 1 juta, Ya, tapi dolar. ya. Kita 1 juta tapi rupiah. Itu doang bedanya kan, betul nggak? Ada juga yang orang bilang gini, kalau mau join, jangan join sama orang. Join sama saudara masih nggak apa-apa. Tapi kalau join sama orang, mendingan join sama bank. Betul. Itu saya mulai bisnis itu tahun 82. Dan memang saya agak ngeyel waktu itu juga. Pertama nggak mau pinjam segala macam, tapi kita benar lebih baik join sama bank. Kita bekerja untuk bank. Ya wajar lah itu mah. Ya kan ada bunga dan itu wajar. Tapi kalau kita join, ya jangankan sama orang lain mas saudara gitu, tapi kita pasti ada sesuatu yang tidak enak di akhirnya. Lebih baik ya udahlah, kita pinjam join sama bank aja. Tapi saya sangat senang bahwa kita cukup nekat juga, seperti ini kedai kopi ini juga nih, break the rule ini kan, ya sudahlah, umur saya udah 64 tahun, mau ngapain lagi ya saya dagang aja dah, ya kan. Terus tapi saya tidak pakai franchise. Ya, Ya kenapa? Kalau ya saya tidak menyalahkan franchise segala macam ya. Saya pernah dulu waktu itu tahun 94 tuh saya ke Amerika waktu belajar laundry dry cleaning. Saya ditawarin franchise oleh merek terkenal di Amerika. Saya ngajuin syarat 3. 1, saya nggak mau bayar master franchise. Yang kedua, lu berani nggak pakai biaya advertising yang saya minta? Yang ketiga adalah saya ingin presentasi promosinya dan di hotel bintang 5. Dia terus saya ketemu dosen di sana bilang, lu ibaratnya kita ngomong bahasa sekarang, lu tuh jangan pakai franchise ini deh, karena nanti akan ribet masalah hukumnya. Ya sudahlah, akhirnya kita bikin merek sendiri. Nah, Bami Atung ini sekarang merek sendiri, tapi kita nggak tahu kan bulan depan, tahun depan, atau 2 tahun 3 tahun ke depan sudah bisa franchise. Lain lagi kan, lain persoalan kan. Tapi paling utama adalah yuk kita memulai. ya. Sekarang yuk memulai. Kita nggak punya modal ya kerja dulu lah. Kalau udah punya duit dikit tabung dulu lah. Kalau sudah siap barulah. Karena dulu saya juga bilang, saya ingin dulu karyawan saya berhenti dari dulu namanya Tropi Light ini,
berhenti dari sini, lo jadi bos. Jangan diiming-imingin beda cuman kita 100 perak, lo pindah kerja, lo percuma, lo pindah tapi jadi bos. Akhirnya mereka ya tukang jahit saya juga begitu semua, keluar buka sendiri semua. Ya alhamdulillah ada yang sukses ada yang enggak, itu takdirnya dia lah. Ya. Nah makanya saya bilang ini satu contoh dari Bang Yuda ini bahwa niat sudah ada, tapi yang paling utama adalah keberanian dalam mengambil keputusan untuk lari dari zona aman walaupun oleh keadaan. Betul. Ya kan? Tapi oleh keadaan tidak bisa juga kita mikir, ya repot juga dong. Ya, Tapi ini keputusan yang sangat bagus, ya mudah-mudahan jadi contoh yang baik buat yang lain. Dan memang kalau saya merasakan mungkin nih, saya jujur aja, kalau soal harga memang agak beda dari yang lain, agak sedikit tinggi dikit. Nah, tapi sudah jangan ada orang pepatah apa? Ada uang, ada barang. Nah, ini cocok. Ada uang, ada rasa. Betul. Rasanya itu yang sudah dikunci. Saya ini pencinta mie sebetulnya. Makanya saya waktu beliau tuh kita ngobrol-ngobrol, saya bilang, tolonglah minta 1, 2 mau bawa ke rumah. Saya mau kasih ke istri saya. Mudah-mudahan cocok. Karena istri saya itu penggila mie. Dari Bami GM, jadi langganan bilang GM Boy segala macam, cuma 3 yang dia suka. Sama Mami di Bandung di Tanjung Duren cuma 3. Saya bawa, mah dicoba nih. Ini bakmi atung nih, gimana rasanya? Dia makan, boleh enak. Nah, berarti karena yang setannya makan mie itu istri saya bilang boleh, berarti memang sudah bisa diterima oleh halayak ramai. Dan ternyata betul, makin hari makin progresnya makin bagus, betul nggak? Iya betul, alhamdulillah. Nah mudah-mudahan sukses terus ya kan. Nah sekarang sarannya apa nih buat saya, buat yang lain-lain? Ya intinya kalau ada pepatah berakit-rakit, bersenang-senang kemudian, itu perlu dicoba. Karena sekarang saya lagi merasakan sakitnya sebetulnya. Sakitnya yang sudah mulai berasakan mau enaknya gitu. Jadi yang penting gini buat teman-teman yang mau, Nggak ada yang instan lah ya? ya nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya? Karena tadi saya bilang bahwa ketika 2014 itu saya banyak dicibir, kamu keasinan, bakmi kurang matang. Terus saya berganti-ganti untuk supplier bakmi. Bagaimana supaya membuat ayam kampung tidak amis? Bagaimana supaya membuat ayam kampung yang katanya dengan suntikan, banyak suntikan? Bagaimana saya menemukan teknik ayam kampung itu supaya mengeluarkan airnya? Itu semuanya kos. Saya tidak menggunakan bumbu yang murah. Saya tidak menggunakan bahan kecap atau apapun yang murah. Karena memang setelah saya coba, memang tidak bisa ngangkat rasa. Ini terus terang, jadinya akhirnya kayak bagaimana supaya orang bisa bilang enak, saya harus pakai bahan-bahan yang enak. Ya seperti cabai juga rawit premium ya. Iya, seperti itu. Kalau cabai yang biasa tuh kayaknya nganendang kayaknya. Iya, jadi kalau cabai yang biasa itu malah bikin boros, malah orang banyak ambil tapi dia masih mulutnya masih belum kepanasan. Iya. Tapi cabai sedikit udah rasanya kayak disandalin mulutnya gitu kan. Jadi rasanya beda, jadi mahal tetapi rasa juga pegang, terus kemudian kita jadi bisa lagi lebih berhemat seperti itu. Ya sebetulnya harga itu mahal itu di satu angka, Ya. tapi nilainya pasti jauh lebih hemat. Iya. Taruh bakmi berapa sekarang bakmi ayam? 22.000 per 22.000. Mungkin angka 22.000 itulah yang membuat orang harga ya. Tapi nilainya itu jauh dari itu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, karena apa? Ya tadi saya juga mengetahui lah beliau ini dari awalnya itu bahwa cabai rawitnya nggak ada dicampur dengan
yang hijau muda, itu semuanya loh. Kebetulan saya dulu adalah pencinta cabai rawit, tapi karena setelah ada heartburn lambung, saya stop ke cabai rawit. Nah, saya tahu persis bahwa beliau ini pakai bahan bakunya memang yang berkualitas. Ya. Jadi itulah. Contoh kayak bakmi aja sih Bang. Bakmi yang dijual dengan harga 14.000 itu adalah bakmi tepung terigu dengan tepung sagu tok itu saja. Ya. Tapi bakmi yang dijual di atas 18.000 atau 20.000 atau sampai 30. Jadi kalau masalah harga itu memang relatif ya. Jadi kalau kita mau menguji rasa enak ya, contohnya bakmi saja ya. Kalau untuk dari jenis bakmi itu saja ada yang untuk yang bakmi yang harganya 14.000 itu mungkin dia, atau saya bisa pastikan itu tidak menggunakan telur, hanya terbuat dari sagu dan terigu. Ya. Kemudian kalau bakmi yang di atasnya yang bisa per mangkoknya 18 sampai 30 dan sebagainya itu pasti menggunakan telur. Nah, telurnya pun juga telur ayam, apa telur bebek. Telur ayam 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang sampai 6 supaya dia bisa menyaingi 3 telur bebek. Ada yang lebih enak nggak telurnya lah? Pakai telur apa yang paling enak tuh? Telur unta nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Burung unta kan maksudnya. Ya, kalau telur bebek, nah saya ambil yang telur bebek gitu kan ya. Cuman kalau telur bebek kalau kebanyakan dia akan amis, dan telur bebek akan lebih cepat diserang bakteri, jadi akan lebih tidak kuat dapat menahan rasa dapat menahan keawetannya gitu loh. Telur bebek atau telur ayam yang gampang diserang bakteri? Telur bebek. Telur bebek. Ya telur bebek. Saya nggak tahu secara apa itu kimia dan sebagainya. Jadi memang Bang, saya dengan bumbu-bumbunya pun saya pertahankan dengan yang terbaik, dengan merek yang terbaik, dan itu memang terbukti. Jadi saya pernah coba mengganti merek, itu pun akan rasanya beda. Jadi kalau saya lebih baik mengurangin porsi, kalau harga-harga lagi mahal tidak terjangkau, harga ayam yang lagi gila-gilaan begini, daripada saya menghilangkan rasa. Ya, ada. Ya. Betul. Setuju orang lebih ketika customer langganan yang udah biasa merasakan bahwa saya kangen, saya datang untuk rasa itu yang pernah saya makan di sini, terus tiba-tiba berubah, itu lebih cilaka daripada porsinya sedikit ya maaf, saya nggak bisa naikin harga, tapi porsinya yang saya kurangin. Misalnya toppingnya yang tadinya 2 sendok ya 1,5, tapi rasanya masih sama enaknya kan. Betul. Gitu. Betul, setuju. Nggak benar. Saya punya pengalaman makan di suatu restoran. Saya makan misalnya itu dulu yang terkenal itu adalah yang suka itulah whole plate kangkung. Nah, pakai telur puyuh nggak? Pakai telur puyuh. Nah, itu yang paling enak di Pasar Baru. Ya. Nah, suatu saat saya datang lagi sama istri saya penggila kangkung hot plate itu, makan di situ, di restoran yang sama, ternyata rasanya beda. Timbul pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh saya atau istri saya adalah, Mas, maaf sini, ini tukang masaknya beda ya? Satu. Nah, kita juga punya langganan juga warung Padang. Itu di Bendungan Hilir lah. Sukanya tuh mie goreng dan nasi gorengnya. Suatu saat tukang masaknya itu kena diabetes yang sudah tidak bisa diukur katanya tingginya. Jadi dia libur dong, setahun 2 tahun. Selama dia libur, saya ngalamin 2 tahun, itu kalau kita datang ke sana tidak pernah makan mie goreng atau nasi goreng ya. Kenapa? Karena ada pasti beda. Nah itu kan, rasa itu kalau sudah kena di lidah, udah. Ibaratnya nih kita nih, ibaratnya bakmi atung, harga bakmi ayam 22.000 ya. Naik misalnya jadi 40.000, rasanya sama, itu pasti tetap dibeli. Nggak mungkin enggak. Karena pengalaman pribadi saya begitu, pas makan kok beda ya.
Ini pasti tukang masaknya beda, ya kan? Atau racikannya beda. Iya. Nah, itu yang membuat kita kecewa. Contoh kemarin nih kita nih lagi pula saya mau terapi di AA Sodik di Bandung. Istri saya bilang, yuk kita nyoba di hotel yang lain. Ngineplah di hotel-hotel di Lembang. Begitu sampai di hotel itu, kita ada perasaan, loh kayaknya kurang set. Ya sudahlah, karena kita memang niatnya mencoba, akhirnya cuman ya sudahlah, kita sudah mencoba, kita nggak mungkin balik lagi. Yang satu. Yang kedua, nih hotel di Bandung ini bintang 5. Wah, kita ekspektasi nih sarapan paginya pasti wah. Iya. Ya kan? Kita nih berdua perokok. Wah, itu ada tuh tempat ngerokoknya di luar. Kita makan, kita ngambil, boleh merokok nggak? Nggak bisa Pak, merokok di sini loh. Ini kan di luar. Nggak, kalau merokok di sana Pak. Oke. Di sana tuh mana hotel yang lain? Bukan, ada tempat lain satu lagi. Oke. Di sana cuma bisa bawa kopi aja. Iya. Makanan nggak bisa. Ya udah. Mungkin karena masih pandemi ya, kita nggak tahu lah. Tapi itu hotel bintang 5. Sarapannya, ya begitu. Enggak Menjalankan hotel bintang 5. Nggak ada bintang 5. Kita kan biasanya kan hotel bintang 5 pasti mewah, pasti enak, banyak macam ragamnya. Ini enggak. Ya, kita maklumin lah mungkin lagi pandemi dan segala macam. Tapi namanya hotel bintang 5 itu kan tidak harus seperti itu. Tidak harus. Harus tetap dijaga kualitas. Itu jaga. Nah, sekarang kalau yang warung taruhlah kedai bakmi gitulah, itu juga bisa jaga kualitas. Saya yakin di hari kemudian pasti akan dicari orang. Saya yakin Bakmi Atung ini akan menjadi, ya boleh katakan nanti mudah-mudahan jadi legend. Nah, itu seperti Bakmi Kelinci, Bakmi GM, Bakmi Boy, itu udah kita sebutin nggak apa-apa lah. Artinya mereka sudah jadi legend. Jadi legend. Kenapa? Dia bisa jaga itu rasa dari masa ke masa tuh. Ya kan? Nah, terus kedua lagi mungkin saran saya nih. Zamannya kita harus pakai cashless. Ya kan? Ada di Bandung itu sampai hari ini dia pantang terima cashless. Tunai. Pakai mesin kasir nggak? Enggak. Kalkulator. Ya kan? Udah begitu gini nih. Itu barang itu harga itu udah nggak murah. Kita beli saja misalnya itu 20 biji itu sudah 370.000. Merepotkan ya. Mau bawa berapa gepok tuh duit gitu loh. Iya kan? Itu udah merepotkan. Tapi mudah-mudahan sih ya kalau nonton YouTube Break the Rule mudah-mudahan paham lah. Tapi masih banyak orang yang tidak mau cashless, padahal tahun 82-83 saya buka laundry Declin ini sudah cashless. Kita mintanya pakai kartu kredit supaya lebih aman. Sekarang orang tidak mau pakai cashless, bingung saya. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya. Nah nggak ada kembalian repot. Nah makanya saya tadi bakmi yang paling dipakai Bakmi Atung itu adalah bakmi tepung sagu plus telur. Jadi wajar kalau harganya agak tinggi dari yang lain. Oke kalau begitu. Nah sebelum kita tutup nih, saya berterima kasih sama Bang Yuda telah datang, telah melengok saya di sini. Sama-sama, Bang. Ya kan, artinya kita ada sama-sama lah. Saya udah lebih hampir 6 kali, 7 kali lah repeat order, lumayan juga dan cukup juga karena staff saya di sini kalau lagi kita makan siang, kalau lagi saya lagi baik hati saya beliin semua. Iya. Dan rasanya mereka juga nggak ada yang komplain ya. Bukan karena soal dibayarin, tapi memang nyatanya enak. Mudah-mudahan Bang Yuda ini dengan Bakmi Atung ini bisa menjaga
rasa, bisa menjaga racikan tetap stabil sampai ya kita sampai akhir zaman lah kita Mbak itu harus sama seperti bakmi sebelumnya. Oke, terakhir Bang Yuda apa nih? Ya, jadi nggak pakai bakmi yang 14 ribuan ya? bukan yang seperti 14.000 maksud saya. Ya. Kalau mau bikin versi itu juga bisa sebetulnya, tapi susah dari. Tapi kita pakai market yang memang betul sih. Jadi saya ini mohon maaf nih, saya bukan so etnis dan segala macam. Pertama kali saya buka dry cleaning karena kebetulan kita dulu banyak bergaul sama orang Chinese. Dia bilang begini, dia dengan bahasa cadelnya dia lah. Lu kalau mau buka dry clean, lu cari yang banyak orang Chinese-nya. Nah dulu kita buka di Tanjung Duren. Nah pas sama seperti Bang Yuda, kita cuman dikasih lah semuanya, tapi tanpa modal kerja. Kita bayar gaji dari orang masuk. Apa masukan? Kebayang nggak sih kalau yang nyuci itu masih sedikit? Waduh. Tapi alhamdulillahnya kita baru buka, memang dibutuhkan pada saat itu pas waktunya lah. Itu satu daerah Tanjung Duren, dan untuk itu nomor, kalau di Indonesia di Jakarta khususnya kita yang modern nomor 2 baru dengan peralatan modern. Akhirnya kita cepatlah bisa mengcover semua sendiri. Ya, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan kita mungkin memang harus berusaha ya, tanpa instan. Oke, Bang Yuda, mudah-mudahan ini pesan-pesan yang buat membangkitkan kaum milenial bahwa segala sesuatu itu tidak harus instan. Yang kedua, kalau bisa instan monggo silakan. Tapi kalau tidak bisa instan ya ikutilah alurnya. Dan harus yakin bahwa kita pakai bahasa yang orang sering pakai adalah rezeki itu sudah diatur. Saya ingat terakhir kemarin saya di Bandung. Jadi gini katanya, pernah kena COVID kan? Nah, ada satu keluarga, bapak, ibu, anaknya kena COVID, ditunggu oleh ibunya, ditunggu oleh bapaknya dan ibunya tidak kena COVID. Kan mesti kena. Tapi setahun kemudian baru kena COVID. Nah, kalau kata orang bijak nih, bahwa COVID itu seperti peluru. Ya, peluru itu tulis Yuda. Kena COVID. Jadi ya itu kita walau hanya Tuhan yang tahu lah, bahwa seperti kematian, lahir, jodoh, rezeki itu adalah sudah diatur. Jadi kita harus yakin. Oke Bang Yuda, statement terakhir nih. Ya buat teman-teman, saudara-saudara semua, janganlah takut berbisnis dan jangan terlambat untuk berbisnis apa aja. Karena begini, penghasilan yang kita dapat, kalau kita sedang bekerja, mungkin kita bisa investasikan untuk rumah, mobil, dan sebagainya. Tapi alangkah senangnya kalau Anda berbisnis, apalagi dari rumah, sekarang dengan sarana online, segala macam, Anda mendapatkan tambahan penghasilan, dan itu bisa untuk jalan-jalan, healing. Yang penting pas ya. Betul, karena sekarang pressure-nya sangat tinggi sekali. Di negara luar lagi perang, harga-harga barang naik. Sekarang jalan tol udah kemana-mana, tinggal uangnya ada apa enggak. Ayo berbisnis apa aja, online lah, apa aja. Ya kan, kalau ada modal ya silahkan franchise, kalau enggak ya belajar bikin menu, bikin masakan sendiri, karena itu sebetulnya adalah talented. Kalau nggak bisa masak, yang mau diajari sama tukang masak yang bener, yang masih keasinan terus.
Jadi ya usaha apa? Dagang sepatu. Ya. Dari rumah aja, tidak perlu modal banyak. Yang penting ada bisnis. So kita nggak pernah berharap, kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, kita sudah siap. Kita alhamdulillah masih bekerja, kita punya uang lebih, kita bisa asuransi misalnya untuk kesehatan kita, ada uang tambahan, kita bisa jalan-jalan, segala macam. Kita tidak pernah tahu berhasil atau tidak, serahkan aja sama Allah. Oke, saya nanya terakhir nih. Apa hikmahnya setelah keluar dari zona aman? Hikmahnya bahwa saya sekarang lebih menghargai uang. Saya lebih Bukan gila uang ya? Bukan, saya memang mengejar pendapatan agar saya bisa berproduksi, Ya. agar saya bisa hidup, bisa makan, bisa bersenang-senang sesuai dengan manusia, makhluk sosial, bersosialisasi dan sebagainya. Tetapi pelajarannya adalah bahwa sekarang dengan saya hidup keluar dari zona aman di luar kantor, saya bisa tahu kehidupan jalanan. Ya. Saya bisa langsung berhadapan dengan apa itu tukang sampah yang mengambil sampah. Ya. Saya bisa melihat tukang listrik yang mencatat meteran kios. Ya. Saya bisa melihat kios sebelah sepi, kios depan ada yang tutup. Kenapa kok dia tutup? Karena bahkan saya di pinggir jalan saya bisa merasakan panasnya walaupun saya masih di dalam kios. Bagaimana kalau orang ngamen itu dia jalan dari kios ke kios. Saya bisa melihat ada efek orang tabrakan kalau orang ngantuk, supir Gojek nabrak di depan kios saya. Banyak sekali yang mau drama, mau itu kejadian realita yang selama ini saya tidak pernah lihat. Ya kan, saya cuma cerita, saya nonton YouTube, nonton sosmed tuh ada ini, ada itu segala macam, ada orang ribut di jalan. Kita bisa real ya. Sekarang saya bisa nonton reels, gitu. Jadi reels ya, jadi kayak bukan nonton TV lagi. Jadi maksud saya dari situlah hikmahnya adalah setiap uang yang saya dapat saya sangat berterima kasih. Harus dipergunakan sebaik mungkin. Gitu ya. Betul. Dan satu lagi, ketika selama ini saya menerima gaji, saya sebagai karyawan, saya selalu berpikir, kenapa sih kok gaji saya dipotong? Kenapa sih kok THR harus 3 hari sebelum hari raya? Nah, sekarang ketika saya punya karyawan, saya sekarang baru mengerti bahwa oh begini toh jadinya seorang yang punya bisnis dan punya karyawan, bagaimana mengatur mereka yang bandel-bandel, bagaimana cara mendidik mereka supaya bisa ikut rules saya, ya kan, seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman. Alhamdulillah, jadi kita nambah ilmu ya. Betul. Itu yang paling utama. Dan saya memang dari dulu tidak pernah bekerja sama orang lain. Ya. Jadi kadang-kadang saya pengen mencoba, tapi ya enggak lah. Ya sudah, karena umur saya udah 64 tahun sekarang, ya hanya menikmati. Yeah. Tapi benar, memang kita hikmahnya adalah kita nambah ilmu, nambah rasa kemanusiaan kita, nambah segala-galanya lah. Yeah. Jadi zona aman itu kita terganti dengan ilmu seperti itu. Betul. Walaupun kita harus berjuang, berjuang untuk bisa melebihi zona aman. Betul. Itu aja. Oke. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sore ini di Break the Rule Coffee. Ya, saya ini coba tadi minum es cup kopi. Ya, memang ini andalan dari Break the Rule Coffee, bahwa es cup kopi ini memang ya enak lah. Enak, saya tadi coba enak, ya enak. Jadi Bang Yuda bilang juga udah merasakan kita bahwa cobalah kita sama-sama sekarang membangun. Yuk, bagaimana tingkatkan rasa kemanusiaan untuk saling mengerti, saling mendorong, saling menolong, bahwa jangan seperti sekarang lagi pada perang nih, ya kan? Padahal yang perang nih wanitanya cantik-cantik nih. Ukraina terkenal cantik, Rusia cantik, padahal perang. Ya masing-masing egonya lah, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan tidak berdampak kepada kita. Karena kita khawatir kalau berdampak kita repot.
Iya. Karena semua pun juga kita saling ketergantungan di dunia ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.